Recording in progress. Melaksanakan evaluasi terkait dengan pelaksanaan pemerintah Kota Jogja dengan cara random OPD. Jadi nanti dari 50 OPD, Pempan akan memilih secara random OPD yang akan dievaluasi atau dilihat, diperiksa terkait dengan pelaksanaan SKP, termasuk dalam hal ini adalah matrik peran hasil. Oleh karena itu nanti bagaimanapun, karena nanti OPD yang akan terpilih itu kita tidak tahu akan dilaksanakan secara random, maka kita harus menyiapkan atau mengerjakan SKP semester 1 dan 2. Jadi tahun 2021, semester 1-nya menggunakan Permen 46, yang semester 2 menggunakan Permen 8. Nah, selain daripada itu, yang ketiga adalah tuntutan dari BKN terkait dengan e-Lapkin, di mana setiap Pemda harus melaporkan data SKP-nya ya melalui e-Lapkin, laporan kinerja PNS, yang nanti ini imbasnya akan mempengaruhi IP, indeks profesionalitas ASN di pemerintah Kota Yogyakarta. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini kita akan melaksanakan pendampingan khususnya untuk pengisian e-Lapkin. Nah, selain daripada ini, nanti untuk penyusunan SKP tahun 2021 yang semester 2, kemudian termasuk dengan integrasinya, itu dari BKP SDM mulai tanggal 9 Mei kita sudah membuka ruang konsultasi bagi Bapak dan Ibu nanti dari perwakilan OPD untuk bisa menanyakan kepada kami terkait dengan penyusunan matrik peran hasil dan SKP-nya. Suaranya kurang jelas nih. Oke. Jadi dari 9 Mei sampai dengan 10 Juni kami buka untuk Bapak dan Ibu perwakilan dari OPD atau sekolah bisa ya, perwakilan dari sekolah untuk datang ke BKP SDM. Nah, tetapi nanti sebelum datang sebaiknya biar nggak tungguan, nanti menunggu terlalu lama, nanti telepon dulu kepada kami di 174. Nanti mencari Mbak Desi atau Mbak Rahma. Seperti itu. Oke, monggo untuk secara teknis pendampingan penyusunan atau pengisian e-Lapkin akan dipimpin oleh Bu Rahma. Matur nuwun Mbak Andri. Mohon izin Bapak Ibu, apakah suara kami masih belum jelas? Masih Mbak kecil. Kalau ini Bu? Masih kecil. Kecil? Bentar. Kecil dan menggema, Mbak. Masih kecil Bu, mohon izin. Kalau cek 1, 2, 3, apakah masih kecil suara kami? Halo Bapak Ibu. Suaranya menggema Mbak, kayak di gua gitu loh. Wing, wing, wing. Kalau untuk menggema kami mohon maaf karena di ruangan ini menggunakan beberapa laptop Bapak Ibu. Jadi kami terpaksa menggunakan mic. Oh. Coba aku. Halo Bapak Ibu. Masih menggema Bapak Ibu? Masih sih Mbak, tapi nggak apa deh kalau memang harus seperti itu. Iya, mohon maaf. Ini memang off cam ya? Gede sedikit Mbak. Iya Mbak. Sebelum nanti kami akan menyampaikan tutorial Excel pengisian e-Lapkin untuk OPD, kami sampaikan untuk teknisnya dulu. Jadi seperti yang telah dihentikan oleh Bu Andri, bahwa
terkait dengan LHE Sakip, kemudian NCPKPK dan juga IPASN, dan juga kewajiban kita untuk mengisi elapkim tahunan kepada BKN, maka seluruh OPD dalam hal ini melalui Kasubag Umum Kepegawaian atau UPK Pegawaian wajib melampirkan dan mengirimkan rekapan nilai SKP seluruh PNS di lingkungannya di tahun 2021. Nah, diharapkan nanti seluruh PNS telah menyusun SKP semester 1 dan semester. Nah, semester 1 mengacu PP 46 tahun 2011. Untuk semester 2 mengacu kepada PP 30 2019. Terkait dengan penyusunan SKP semester 2 tahun 2021, itu kami buka kembali sesi konsultasi penyusunan SKP bagi PNS dan OPD yang masih menemui kendala dan belum selesai melakukan penyusunan SKP semester 2 tahun 2021. Kemudian untuk SKP semester 2 ini seperti yang telah kita lakukan BIMTEK di November bersama perwakilan OPD Bapak Ibu, bahwa pada dasarnya penyusunan SKP semester 2 ini mengacu pada matriks peran hasil. Peran hasil itu adalah pembagian cascading kinerja yang dilakukan oleh OPD Bapak Ibu mulai dari kepala hingga pelaksana. Jadi setiap bidang itu ada matriks peran hasilnya, mulai dari kepala bidang, kemudian nanti ada pengawasnya sampai dengan pelaksana maupun CF-nya. Seperti itu. Dan matriks peran hasil ini ternyata diminta oleh Kemenpan melalui LHE Sakip kemarin. Begitu. Kemudian untuk sesi konsultasi kami buka mulai 9 Mei lalu sampai dengan 10 Juni. Karena berdasarkan surat edaran Sekda nomor 860/2006/SE/2022 tentang pelaporan kinerja PNS pada SAPK dalam kurung elapkin, maksimal kami dapatkan rekapan elapkin seluruh OPD adalah tanggal 15 Juni 2022. Untuk kemudian elapkin yang disampaikan Bapak Ibu nanti akan kami upload kepada SAPK BKN. Begitu. Nah, karena untuk tahun 2021 ini penyusunan SKP-nya ada 2 semester, maka teknisnya setiap PNS mempunyai 2 row atau 2 baris Excel dalam format rekapan. Nanti akan dijelaskan secara teknis oleh Mbak Desi dan juga nanti ada Mas Kiki di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk teknis pengisiannya sebentar lagi akan disampaikan. Mohon Bapak Ibu dapat menyimak dengan baik. Terima kasih. Iya. Selamat pagi Bapak Ibu. Apakah tampilnya sudah tampil Excel elapkin? Sudah, Mbak Desi. Baik. Akan saya sampaikan tata cara pengisian elapkin di Excel ya Bu. Format ini ada di SE. Apakah Bapak Ibu sudah menerima SE di e-office Bu? Sudah. Sampun nggih. Bisa di-download di e-office SE nggih Bu, Pak? Nah. Oke. Dalam pengisian elapkin ini sebetulnya juga hampir sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Hanya ada penambahan karena 1 tahun ini kan kita menyusun dua semester SKP. Ada SKP menurut PP 30 di semester 2 dan juga PP 46 di semester 1. Sehingga 1 pegawai itu diisikan 2 row.
Seperti contohnya ada nomor 1 dan 2. Ini 1 dan 2 ini adalah satu pegawai. Yang pertama menurut PP 30 di semester 2 dan yang kedua di semester pertama PP 4. Di sini sudah ada keterangannya di jenis peraturan kinerja di sheet AE. Yang pertama itu nanti bisa diisikan NIP atasan. Sebelumnya Bapak Ibu, ini dari sheet B dan D sebetulnya ada yang saya hide. Nanti yang saya hide itu adalah ID. Mohon untuk dihiraukan saja, tidak usah diisi. Diisi hanya yang di NIP atasan, lalu NIP pejabat penilai D, lalu NIP PNS yang dinilai. Selanjutnya tahun, ada nilai SKP, lalu di sini ada nilai orientasi pelayanan, integritas, dan lain sebagainya. Untuk perilaku ini, nilai perilaku di PP 46 dan juga di PP 30 ini berbeda. Sehingga nanti ada yang seperti contoh yang di PP 30 adanya kan orientasi pelayanan, inisiatif kerja, komitmen, kerjasama, kepemimpinan. Untuk di PP 30 ini kan disiplin tidak ada. Jadi bisa diberi 0 saja, yang tidak ada 0. Jangan strep nggih, Bapak Ibu. Lalu karena inisiatif kerjanya itu diisinya di sheet AF. Di kolom AF. Mohon maaf ini agak yang inisiatif kerjanya agak berbeda, agak jauh karena ini juga kami menerima dari pusat dari BKN seperti ini nggih. Jadi mohon nanti untuk jangan sampai terlupa yang di inisiatif di kolom AF. Selanjutnya di PP 46 itu nanti ada orientasi pelayanan, ada integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Jadi nanti yang di PP 30 ini kan tidak ada disiplin, itu dicantumkan 0. Seperti itu. Lalu diisi juga ini jabatan atasan penilai, lalu ada jabatan penilai, ada golongan penilai, lalu atasan penilai, ada golongan TMT golongan penilai, di sini golongan atasan penilai, unit organisasi penilai, unit organisasi atasan penilai, lalu nama penilai, nama atasan penilai. Kalau ini NIP NRP itu apa Mas Pak Kiki? Dikosongkan saja. Nggih, untuk kolom Z bisa dikosongkan saja, di strip saja nggih Bapak Ibu. Dan juga kolom AA untuk di strip saja. Ini nanti status penilai PNS. Kalau jenis jabatan Pak Kiki? Jenis jabatan itu nanti sudah kedengaran suara saya. Bapak Ibu? Bisa Mas. Sudah, ya. Untuk jenis jabatan itu untuk jabatan struktural diisi kodenya 1. Dan kalau dicatat ini 2 itu jabatan pelaksana, yang nanti yang 4 itu JF. Jadi kalau misalnya JF, kalau jabatan fungsional diisi 4, kalau jabatan struktural 1, terus kalau jabatan pelaksana itu 2. Pelaksana itu jabatan staf. Ini kan tanda kode yang untuk yang jabatan pelaksana. Jadi kalau misalnya atasan Bapak Ibu itu struktural, misalnya bukan subkoordinator, kan ada OPD, contoh di tata ruang itu kan ada yang masih struktural semua, itu nanti diisi 1 jabatannya. Kalau pelaksana 2, terus kalau JF itu 4 jabatan fungsional. Termasuk subkoordinator juga itu nanti kodenya 4 karena subkoordinator itu jabatan fungsional.
Dan lanjut Mbak Desi. Ya, untuk selanjutnya jenis peraturan kinerja. PP 30 untuk yang semester 2, PP 46 yang di row nomor 2 itu adalah semester 1. Jadi yang diambil itu di semester 2 dulu baru semester 1. Selanjutnya ini yang tadi AF adalah inisiatif kerja yang nilai perilaku di PP 30 tadi. Ya, sudah cukup. Ngapunten Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan lagi? Yang jenis Tanya, Mbak. jabatan tadi nggih. Mbak Andri tanya, Mbak Untuk Andri. nomor 1, ini. Saya catat di bawah sini nggih, Pak. 1 untuk jabatan struktural. Nah, 2 untuk jabatan pelaksana. 4 jabatan fungsional dan koordinator. Tanya, Mbak. Oke, monggo. Untuk rekapan ini nanti itu jumlah keseluruhan pegawai atau setiap pegawai satu-satu? Untuk ini nanti kan seluruh pegawai, Pak. Hanya Ye, satu pegawai Cuman itu diisikan 2 row. ada 2 row. Oh, Nggih. iya. Nggih. Jadi satu pegawai 2 row atau diletih 1 row, satu pegawai lagi 2 row, satu pegawai lagi 2 row sampai ke jumlah seluruhnya, ya. Nggih, leres seperti itu. Pak, Terus tanya. judul apa, Mbak? Dikasih judul apa, Mbak? Paling atas. Langsung seperti ini tidak apa-apa, Pak. Langsung yang seperti format yang di e-office itu tidak diberi judul, tidak apa. Atau Oh, mungkin iya. di atas bisa dikasih nama OPD-nya, nama OPD saja. Oh, Nggih, iya, siap. OPD saja, nggih, nggih. Nggih, Bapak Ibu. Nama OPD dan rekap. Oke, Mbak mau tanya, Mbak. Ibu, Nggih, izin Itu bertanya. nanti itu Mohon maaf, dilampirkan satu-satu. mboten, Bu? Nggih. Tadi pertaruh, Saya nggih. dulu, Mbak. Nggih. Ah, Nggih. itu nanti judulnya rekap nilai SKP dinas apa, OPD apa gitu boleh. Terus nanti yang ini lampirannya disampaikan mboten, Mbak? Maksud saya data hard copy dari SKP yang direkap ini nanti dilampirkan mboten? Mboten. Halo? Nggih. Nggih, untuk penyampaiannya, untuk yang file Excel Elapkin ini bisa disampaikan dalam bentuk soft copy, namun Excel nggih, Bapak Ibu, jangan di PDF, Excel. Nanti Siap. Dilampiri SKP-nya mboten, dan Mbak? juga dilampirkan metrik peran hasilnya. Kalau metrik peran hasil bisa disampaikan PDF mboten napa-napa. Namun yang terpenting yang file Excel ini harus Excel soft copy-nya. Jadi nanti yang dilampirkan itu satu file Elapkin ini dalam bentuk Excel, yang kedua adalah metrik peran hasil bisa Excel, bisa dalam bentuk PDF. Oke, Puskesmas Ngampilan. Oke, Mbak Desi. Oke. Ini aja yang di Excel ini ditambah aja keterangannya lebih detail aja, misalnya yang atas itu semester 1 plus semester 2. Kadang karena kalau kita membaca hanya PP-nya 30 kan yang saya tidak semua orang paham PP 30 itu tentang apa, yang PP 46 tentang apa. Oke, jadi ini format itu kami sesuaikan dengan dari pusat, Bu, dari BKN. Jadi kami itu tidak bisa tidak berani dan tidak bisa menambahkan otak-atik dari file ini karena nanti
kalau ditambahkan itu kan ini nanti akan kami masukkan ke sistem. Nah, nanti kalau ditambahkan nanti tidak sesuai, malah nanti gagal, tidak bisa diupload seperti itu. Mungkin bisa Nggak, menjadi catatan sendiri. Ya, maksud saya nggak ditambahin di kolomnya, nggak usah. Di keterangan, maksudnya kan kayak tadi nih Mbak Desi ngisi di jenis jabatan udah ada nih. Ya, Nah, itu nanti itu yang itu kan hanya untuk pegangan kami kan. Nah, nanti Oke. sebelahnya itu tambahin yang PP 30 itu tahun semester 2, yang bawahnya semester 1 gitu loh. Oke. Nah, Nanti- jadi kami yang nanti yang di lapangan bisa paham yang dimaksud apa. Ini saya tuliskan saja di bagian Nah, bawah sebagai catatan makan, nggih. Ya, betul. Nanti Oke. kan nanti waktu untuk teman-teman KTU yang lain dia bisa ikut dengan hari ini kan bisa tahu, oh ini mesti yang ini, mesti yang ini. Nggih, leres matur nuwun. Makasih Mbak Desi. Sami-sami, Bu. Ibu, izin bertanya, Nggih. untuk rekap nilai itu, kalau SKP mutasi kan nilainya ada beberapa, nggak cuma 2. Nah itu terus gimana aja? Untuk mutasi yang dipakai yang terakhir saja, yang dimasukkan di Elapkin ini. Oh baik. Nilai Nggih. terakhir. Nggih. Nggih, makasih. Nggih, sami-sami, Pak. Untuk selanjutnya, ada yang bertanya lagi? Mbak, nyuwun pirsa. Nggih. Ini Excel. Excel-nya itu bisa di-download dari mana ya? Excel ini sudah kami lampirkan di e-office surat edaran, Pak. Surat edaran pengisian Elapkin. Oh iya. Nggih. Ya, matur nuwun, Sudah Mbak. menerima SE-nya, Pak? Sudah. Oh, nggih, Ini. nggih, bisa di-download di situ. Oh iya, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Nah itu. Ada yang bertanya lagi, Bapak Ibu? Mbak, yang SKP-nya itu dilampirkan betul nanti. Tidak usah, nanti yang dikirimkan itu pertama file Excel Elapkin dalam bentuk soft copy Excel. Yang kedua adalah metrik peran hasil. Metrik peran hasil bisa dalam bentuk Excel, bisa dalam bentuk PDF. Ya, Bu. Berarti Nggih, monggo, nggih. Maaf bertanya, Bu. Metrik peran hasil itu yang kayak apa, Bu ya? Metrik peran hasil seperti apa? Metrik peran hasil itu di pengisian di SKP semester 2, Pak, seperti yang telah kami sosialisasikan, kami bimtekkan. Untuk metrik peran hasil itu adalah pembagian kinerja dari atasan hingga bawahan. Mungkin nanti kalau masih belum paham, bisa ke BKPSDM untuk konsultasi SKP dan metrik peran hasil. Seperti itu. Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Dari Wiro Belajar, Pak Desi. Nggih. Dari Wiro Belajar. Nggih, monggo Pak. Ini kok ketake menip ning namanya kok nggak ada itu ya? Yang di anunya apa di kolomnya. Nggih, pripun? Ngapunten bisa diulangi lagi, Pak? Yang di kolom-kolom itu kan cuma nip namanya kok nggak ada ya? Ini Pak, nama ada di ini di WXY. Oh, WXY. ya. Berarti itu setiap satu angka, misalnya satu itu terdiri dari 2 baris ya? Satu pegawai terdiri dari 2 row. 2 row ya. Ya. Jadi yang row pertama itu yang semester 2. Nggih, leres. Terus yang kedua semester 1 ya itu ya. Nggih. Yang metrik. Nggih. Yang metrik peran hasil itu yang di mana ya? Soalnya itu di SE itu apa masuk yang di penilaian SKP kemarin itu deh, yang format-format itu.
yang Nggih, peran matrik hasil. kalau metrik peran hasil itu juga sudah kami pernah kirimkan itu Pak, pada saat BIMTEK, pada saat sosialisasi itu kan kami kirimkan link materi. Di situ ada contoh format metrik peran hasil. Kalau misal masih belum paham dalam metrik peran hasil, bisa langsung ke BKPSDM saja untuk melakukan konsultasi. Seperti itu. Nggih. Ya, soalnya ini kebetulan yang kasubagnya kan kosong, kemarin yang ikut terus pindah, jadi ini belum paham banget itu, tapi nanti coba tak pelajari yang materinya itu, coba nanti. Tapi itu yang dimaksud matrik peran hasil itu nggak masuk di dalam ya, di dalam SKP yang semester 2 itu ya? Nggih, metrik peran hasil itu seperti kayak panduan pengisian rencana kinerja di semester 2, Pak. Oh, jadi ya coba nanti saya pelajari dulu, nanti kalau kurang jelas konsultasi dengan BKSDM, dengan Mbak Desi itu. Nggih, monggo. Nggih, matur nuwun cukup. Nggih, sami-sami. Ada lagi Bapak Ibu? Sampai 14, Mbak. Nggih, monggo. Nggih, mohon izin untuk rekap ini kami dari sekolah itu mengirimkannya langsung ke BKP SDM atau lewat Dindik karena kita di bawah Dindik, itu yang pertama. Kemudian untuk alamat email atau apa untuk mengirimkannya di mana, Mbak? Kemudian satu lagi, untuk metrik itu apakah satu pegawai itu satu atau satu instansi cukup satu metrik, Mbak? Terima kasih. Nggih. Untuk penyampaiannya nanti bisa melalui e-office atau ya, silakan Pak Kiki menjelaskan. Nanti untuk sekolah itu nanti bisa disampaikan ke Dinas Pendidikan, nanti Dinas Pendidikan merekap semua sekolah. Setelah itu nanti Dinas Pendidikan mengirim ke kita untuk pengirimannya. Nanti malah tetap melalui Dinas Pendidikan, biar nanti Dinas Pendidikan yang mengirim ke kita untuk yang sekolah-sekolah. Terima kasih Mas Vicky dan Mbak Desi. Iya. Ada lagi? Iya. Oke. Untuk tadi rekapannya disampaikan melalui, kan tadi kalau sekolahan di Dinas Pendidikan, nggih Pak. Nanti untuk dinas-dinas yang lain disampaikannya di e-office. Soft file. Mau tanya untuk nama yang dinilai tadi di posisi UB atau apa, Mbak? Itu tadi ada Pak di X, XY, Z, kira XY. Oh, X. Oke, XY. Ini X itu kan atasan penilai unit organisasi nama, Mbak. G, W-nya unit organisasi, X-nya nama penilai, Y-nya nama atasan penilai. Y-nya nama atasan penilai. G. Nah, terus yang penilai UNOR nama itu diisi apa? Sekretaris daerah. Unit organisasi, Pak. Unit organisasi. UNOR itu unit organisasi. Oke, itu penilai ya. Terus yang atasan penilai itu UNOR-nya juga unit organisasi. Yang V itu unit organisasi penilai, yang W atasan, unit organisasi atasan penilai. Kan V itu kan atasan penilai golongan, Mbak. Pripun? Yang V-nya itu kan TMT golongan atasan penilai. Yang V yang V unit organisasi. Kalau jabatan itu, kalau golongan itu di R. Ya. Oke. Nanti diurutkan saja ini sesuai yang di atas ini, Pak. Disamakan. Yang di atas NIP, lalu di bawahnya ditulis NIP. Seperti itu. Sini ada golongan, ditulis golongan. Ada lagi, Bapak Ibu?
Yang nama yang dinilai tadi yang W ya, Mbak? W itu unit organisasi atasan penilai. Ini Pak kan sudah ada keterangannya yang di nomor 1 ini, nomor 1 kolom 1 kan ada nomor NIP. Bisa disesuaikan saja dari yang nomor 1 ini. Nomor NIP, ya tahu NIP. Oke, ini bisa disesuaikan. Ya. Mbak, kamu pengen buku SK nggak? Yang saya blok yang tidak di yang Z dan A ini tidak diisi. Yang Y sama A. G. Y sama A. Mbak, sekalian aja Mbak, yang kira-kira nggak diisi itu di blok merah semua Mbak. Ya, ini Z sama AA. Tadi juga, tapi sudah saya hide. Mungkin kalau misal Bapak Ibu malah di unhide, itu ada di sekitar kolom di antara B dan juga D, ini kan ada yang saya hide. Nanti dihiraukan. Itu ID, seperti ini. Nah, ini yang saya blok kuning. Sudah saya kasih keterangan kosongkan. Ini nanti dihiraukan saja, dikosongkan. Mbak Tia yang namanya. Kan kalau Diulang sekali lagi ya, Mbak. Mbak. Pripun? Diulang sekali lagi yang peta unit organisasi. Nggih, unit organisasi. Kalau V itu nama yang dinilai. V, ini sudah ada keterangannya Pak, yang di kolom nomor 1 sudah ada tulisannya. Kolom nomor 1. Row 1 ini Pak, ini yang saya blok ini. Nah, setiap kolom itu kan sudah ada keterangannya, sudah ada judulnya. Di atasnya ini yang saya blok ini Pak. Tinggal disamakan saja, yang diisi sesuai yang di blok saya ini. Ya, yang dimaksud dengan atasan penilai, UNOR nama itu apa? UNOR itu unit organisasi. Unit organisasinya atasan penilai. Diisi nama. Ya, Pak Tanta, ini saya jelaskan. Jadi misalnya penilai UNOR nama, misalnya Pak Hartanta, pengadministrasi kepegawaian, atasan penilai UNOR namanya UNOR itu penilai UNOR itu berdiri itu Kasubag Umum Kepegawaiannya. Terus atasan penilai UNOR nama itu sekretaris Kesbangpol. Kapan kita? Jadi berarti yang kemarin sudah kumpul ya Mas ya? Saya itu bingung antara W dan Y, yang W sama Y ini loh, Mbak. W sama Y. W itu kan atasan penilai UNOR-nya Pak. Jadi misalnya saya contohkan aja ya Pak Tanta, Pak Amikasi Kepegawaian di Kesbangpol. Terus yang W-nya atasan penilai. Kalau yang V itu kan Kasubag Umum Kepegawaiannya. Terus atasan penilai UNOR-nya itu sekretaris Kesbangpol. Terus yang Y atasan penilai nama. Atasan itu namanya siapa? Apa nama Kasubag Umum Kepegawaiannya? Misalnya Mbak Desi. Nah, ditulis Mbak Desi. Desi MSP, misalnya seperti itu. Itu yang Y. Ya. Terus namanya yang dinilai. Itu sekretarisnya yang Y. Misalnya sekretarisnya, nama sekretarisnya itu Bu siapa ya? Sekretaris Kesbangpol itu Bapak siapa itu? Pak. Penilainya itu yang X itu penilai nama itu Kasubag Umum Kepegawaiannya misalnya Mbak Desi MMSIP misalnya seperti itu. Atasannya misalnya atasan penilai nama yang itu Mbak Rahma MSC MSIP seperti itu. Itu nama. Kalau yang W itu jabatannya seperti itu Pak. Jabatannya. Ya. Terus
Kalau namanya yang dinilai di mana? Nama yang dinilai itu penilai nama. Oh, nama yang dinilai. Nama yang dinilai namanya ada. Kita kan sudah di kolom yang paling depan itu kan ada NIP. Ini loh Pak. Itu NIP, tapi namanya nggak ada. Pejabat penilai NIP PNSM-nya yang kolom F. Itu kan sudah ada. Namanya Mas. Ada yang nggak ada nama, tapi kita memakai NIP. Oh, jadi nggak perlu nama yang dinilai? Nggak perlu. Pokoknya sesuaikan dengan kolom ini. Jadi kalau nggak ada nama, nggak usah ditambah, nggak usah dikurangin, diisi aja NIP PNS yang dinilai. NIP PNS misalnya NIP PNS yang dinilai, misalnya Pak Tanta yang dinilai. NIP-nya Pak Tanta aja yang dinilai, terus namanya nggak usah ditulis. Karena nanti di sistemnya, dia mencari yang NIP. Otomatis. Ya. Mergane kan ada nama atasan penilai dan nama yang menilai gitu loh, yang nama itu. Ya ini kan kalau kita di sistem itu misinya itu berdasarkan NIP kan di sebelahnya juga ada NIP atasan pejabat penilai, NIP penilai sama NIP NIP yang dinilai seperti itu. Kita mencari juga. Kita juga ada nama jabatan yang dinilai, terus jabatan atasan penilai itu semuanya diisi seperti itu Pak. Jadi ikutin yang di sini aja, nggak usah ditambahin, nggak usah dikurangin. Yang di kolom yang sama Mbak Desi tadi sama di kolom di warna merah tadi itu nggak usah diisi. Oke. Ini sebenarnya sudah pernah dilakukan Bapak Ibu dulu setiap tahun kan menginginkan Elapkin. Tetapi ini ada bedanya sedikit karena pada tahun 2021 itu kan ada 2 SKP yang pakai PP 46 sama PP 30. Kalau dulu kan cuma PP 46 aja. Fungsi juga. Bapak Ibu sebenarnya sudah mengisi ini. Dulu sudah mengisi ini cuma yang ini beda sedikit karena ada 2 PP. Kalau yang dulu kan cuma PP 46. Pak Budi aja. Itu. Ya. Pak undangan manten. Ya, jelaskan. Ada lagi? Bapak walinya Ada lagi Bapak Ibu? Sepertinya sudah cukup. Oke, kami lagi. Nanti file Elapkin ini bisa dikirimkan melalui e-office dalam bentuk soft copy Excel untuk yang Excel Elapkin. Dan yang kedua, metrik peran hasil. Untuk metrik peran hasil bisa dalam bentuk PDF atau dalam bentuk Excel. Selanjutnya ini nanti jika di semester 2 ini tidak ada nilai disiplin bisa ditulis 0. Untuk inisiatif kerja di PP 30, perilaku kerja di PP 30 bisa diisikan di kolom AF. Untuk Bu Rahmat yang mau ditambahkan? Ya, Bapak Ibu, untuk kami mohon maaf karena ada miskomunikasi kami dengan Diskominfo terkait dengan kuota Zoom. Jadi ini banyak rekan-rekan yang tidak masuk Zoom. Nanti kemudian kami record Zoom ini, kami sampaikan kepada rekan-rekan melalui e-office sehingga Bapak Ibu bisa mendownload dan mempelajari cara pengisian Excel Elapkin ini. Sekali lagi pada dasarnya pengisian Elapkin ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang membedakan adalah setiap orang mempunyai 2 baris pengisian. Karena satunya untuk semester 1, satunya untuk semester 2. Yang membedakan hanya itu saja, Pak.
Terus kemudian apabila Bapak Ibu masih ada bingung, walaupun nanti sudah mempelajari masih bingung, bisa berkonsultasi kepada BKP SDM. Nanti janjian dengan kami, siapa tahu nanti kalau bertabrakan dengan yang lain, akan kami buka konsultasi untuk pengisian LAPKIN maupun untuk penyusunan SKP semester 2 yang belum selesai beserta matriks peran hasil. Kami tekankan lagi bahwa selain pengisian LAPKIN ini, Bapak Ibu juga wajib melampirkan pembuatan matriks peran hasil. Kalau ditanya kenapa, ya ini permintaan dari pusat seperti itu, Ibu. Jadi kita wajib untuk menyusun SKP maupun matriks peran hasil dan mengirimkan rekapan nilai SKP setiap individu PNS kepada BKP SDM. Demikian Bapak Ibu. Masih ada lagi pertanyaan kepada kami? Halo Bapak Ibu, apabila sudah dirasa cukup, nanti kami anggap selesai sehingga untuk Bapak Ibu bisa dari dan segera ini ya teman-temannya yang belum menyusun agar segera diberitahu dan segera menyusun semuanya. Nanti video akan kami kirimkan. Kami cukupkan untuk rapat hari ini dengan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu yang belum absen, kami buka absennya ini. Silakan. Terima kasih. Monggo bagi yang ingin leave dan melanjutkan pekerjaan, silakan. Terima kasih. Mbak, halo. Ya. Mbak, linknya untuk share record ini nanti di-share via apa ya? Nanti bisa kami kirimkan di e-office link recordnya. E-office ya, oke. Kasih. Sami-sami. Recording stopped.